kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mengetahui karakteristik dari mesin bensin dan mesin diesel. Nah, di sini ada mesin bensin ya. Lebih tepatnya itu karakteristik itu adalah lebih tepatnya ke kelemahan dan kelebihan si mesin itu ya, antara mesin bensin dan mesin diesel. Kalau tadi kita mengkuak atau kita membedah siapa yang lebih tua dari mesin bensin dan mesin diesel, kita akan membahas karakteristiknya di sini. Nah, untuk mesin bensin, yang pertama, kecepatannya itu tinggi dan tenaganya besar, ya. Kemudian mudah pengoperasiannya, pembakarannya sempurna. Nah, umumnya digunakan untuk kendaraan penumpang dan kendaraan truk yang kecil dan sebagainya. Cuman Bapak mau ngasih sedikit informasi mengenai mesin bensin juga. Mesin bensin itu dengan kecepatannya itu dia sangat tinggi gitu ya. Tenaganya juga besar, kemudian mudah pengoperasiannya gitu. Memang benar gitu kan. Dalam hal pengoperasiannya itu satu, tidak ribet gitu kan, tidak ribet dengan mesin bensin. Bahkan kalau secara material ya, si mesin bensin ini spare partnya itu jauh lebih murah daripada mesin diesel gitu kan. Itu adalah keunggulan dari si mesin bensin ya. Kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah pembakarannya sempurna. Sempurna itu adalah apa? Jadi tidak meninggalkan kerak pada ruang bakar gitu ya, tidak meninggalkan kerak yang sangat berlebihan di ruang bakar, karena memang di campuran udara dan bahan bakarnya itu tidak terlibat oil ya, atau oli ya, minyak gitu, tidak terlibat oli atau minyak yang tercampur dengan udara dan bahan bakar ataupun pada pembakarannya langsung gitu. Nah, berbeda dengan mesin diesel. Kalau mesin diesel itu di samping dia pembakarannya tidak sempurna, namun dikarenakan dia itu mempunyai bahan bakar yang tercampur dengan minyak gitu, oil gitu. Kalau solar itu kena tangan pasti bakalan licin gitu ya, karena memang ada partikel atau ada zat-zat oli di situ atau minyak di situ ya, minyak bumi gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan mesin diesel pasti pembakarannya tidak sempurna. Terus maksudnya pembakaran sempurna atau tidak sempurna itu seperti apa, Pak? Kalau di mobil bensin, pembakarannya sempurna itu terlihat dari ketika pas knalpot itu mengeluarkan asap. Nah, perbedaannya di situ antara mesin bensin dan mesin diesel. Kalau mesin bensin itu pasti mengeluarkan asap putih. Ya memang seperti itu ya. Biasanya itu dingin atau biasanya itu berembun di dalam si berair di dalam si knalpot tersebut gitu kan. Gitu. Biasanya berembun keluar asap putih, ataupun bisa saja dari asap putihnya itu dalam tanda kutip bukan dari proses pembakaran gitu ya, bukan dari proses pembakaran ataupun dari proses terjadinya bahan bakar, yaitu masuknya oli ke ruang bakar. Nah, di bensin itu tidak boleh seperti itu gitu. Biasanya kalau di bensin ya ketika biasa dia mengeluarkan asap, paling asapnya sedikit sudah, dari situ tidak akan kelihatan asapnya gitu. Itulah yang disebut dengan pembakaran sempurna. Sedangkan diesel itu dia pembakarannya itu tidak sempurna. Kenapa? Kalian bisa melihat gitu kan, ketika di knalpot, contoh misalkan knalpot truk gitu ya. Di knalpot mobil truk itu pasti dia akan mengeluarkan asap hitam. Asap hitamnya itu proses dari mana? Dari proses pembakaran? Iya, betul, dari proses pembakaran. Karena memang
si campuran udara dan bahan bakarnya itu dia sudah tercampur dengan minyak gitu yang dihasilkan dari solar tersebut atau dari bahan bakar tersebut. Makanya untuk pembakaran yang lebih sempurna pastilah bensin gitu. Dia menang untuk hal ini. Gitu. Efisien panasnya itu. Jadi kalau mesin bensin itu tidak kuat atau tidak tahan panas gitu. Berbeda dengan mesin diesel. Kalau mesin diesel biasanya dia efisiensi panasnya itu tinggi gitu. Jadi dia bisa semakin tinggi panasnya dia akan semakin gencar gitu. Seperti itu. Kalau mesin bensin itu kalau sudah di titik puncak panas dia langsung overheat, langsung mati gitu. Jadi untuk tingkat panasnya itu dia sangat rendah gitu untuk di bensin ya. Nah, cuman negatifnya itu adalah apa? Atau kelemahannya itu adalah apa dari mesin bensin, yaitu bahan bakarnya dia sangat boros gitu. Dia sangat boros bahan bakarnya. Kemudian yang kedua adalah bahan bakarnya hemat gitu. Nah, disinilah keunggulan dari mesin diesel ya. Bahan bakarnya itu sangat hemat gitu. Bayangkan saja sekarang mesin bahan bakar bensin dengan bahan bakar diesel gitu kan. Perbedaannya juga kan sudah jauh gitu. Gitu. Makanya lebih diunggulkan di situ. Kemudian yang ketiga adalah kecepatannya lebih rendah dibanding mesin bensin. Nah, itu adalah kelemahannya ya. Kelemahannya itu kecepatannya lebih rendah dibandingkan mesin bensin. Memang ya, untuk masalah kecepatan diesel sangatlah rendah dibandingkan mesin bensin. Gitu. Kemudian poin yang keempat, ini masih di kelemahannya juga, getarannya besar dan agak berisik, noise ya. Udah getarannya tinggi ya. Kemudian berisik juga tuh ya, noise-nya itu sangat tinggi gitu. Nah, itulah agak kurang nyaman mungkin ya kalau misalkan biasanya kita di mobil bensin berbahan bakar bensin itu adem, engine juga tidak terlalu terdengar noise, kemudian getaran juga bisa diredam juga. Dari hasil pembakaran itu getarannya itu tidak terlalu tinggi. Kalau untuk di diesel itu getarannya itu sangat tinggi gitu. Karena bisa dibilang untuk mesin diesel itu tenaga yang dikeluarkan gitu. Untuk mesin bensin itu kecepatan yang sangat diandalkan gitu kan gitu. Kalau untuk mesin diesel tenaganya yang lebih besar daripada mesin bensin. Tenaganya ya, makanya kalau tenaganya besar si getarannya juga ikut besar gitu. Nah, cuman ada lagi nih kelemahannya, yaitu harganya lebih mahal ketimbang mesin bensin. Mesin diesel jauh lebih mahal karena konstruksinya juga komponennya juga berbeda dengan komponen di mesin bensin. Umumnya mesin diesel digunakan untuk kendaraan jarak jauh, kendaraan niaga, truk besar, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tahu nih karakteristik dari mesin bensin dan mesin diesel. Kalau kalian bisa melihat antara mesin bensin dan mesin diesel, pasti yang pertama kali yang harus kalian lihat adalah alat untuk memasukkan si campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakarnya gitu. Kalau kelihatan seperti karburator, pasti itu mesin bensin. Tapi kalau kelihatan seperti selang busi gitu ya, masuk ke dalam, terus ada selangnya, terus ada pompanya, itu pasti disebutnya diesel. Kemudian ada lagi, yaitu perbandingannya adalah engine-nya. Kalau engine diesel jauh lebih besar, kalau engine bensin jauh lebih kecil. Seperti itu perbedaan antara fisik antara si engine bensin dan engine diesel. Untuk karakternya barusan sudah Bapak bahas antara mesin bensin dan mesin
diesel gitu. Nah, ini adalah gambar dari mesin bensin 4AF dan mesin diesel 2L. Ya, seperti ini ya. Kalau untuk digambar mungkin kurang jelas, Pak. Enaknya itu mending lebih di langsung gitu ya. Pastilah nanti kita akan melihat langsung mana untuk mesin bensin, mana untuk mesin diesel gitu. Itu di situ pasti bakalan kelihatan perbedaan fisik ya, kemudian karakteristiknya kita akan bisa melihat gitu, dan membedakan antara mesin bensin dan mesin diesel seperti itu. Kita lanjut lagi ya di di pembahasan Bapak ini. Kita akan mengenal berbagai macam engine. Di sini kita akan melihat ada beberapa engine yang terbaru. Engine itu apa sih, Pak? Nah, ini nih ya. Tulisannya gini, engine ya. Dibacanya engine, ditulisnya engine. Engine itu adalah mesin ya. Tapi sebenarnya seharusnya kata-kata engine dengan mesin itu berbeda. Menurut Bapak, engine harus menggunakan sumber sebagai penggeraknya. Ya, engine itu dia bisa bergerak harus dengan menggunakan sumber dari luar atau harus menggunakan bahan bakar. Sedangkan untuk mesin, dia ketika dioperasikan tidak menggunakan yang namanya sumber dari luar atau tidak menggunakan dari sumber bahan bakar gitu, tidak menggunakan sumber bahan bakar ya. Nah, kalau engine berarti lebih tepatnya engine motor, engine mobil ya, gitu, engine diesel gitu kan. Gitu. Itu karena memang ada bahan bakarnya gitu. Nah, sedangkan mesin itu tidak menggunakan bahan bakar gitu. Seperti mesin tik, mesin jahit, kemudian mesin komputer dan sebagainya. Itu terlepas dari konversi energi ya, terlepas dari konversi energi gitu. Jadi kalau untuk engine itu menggunakan sumber energi, sumber bahan bakar, maaf. Untuk engine itu menggunakan sumber bahan bakar ya, berupa pembakaran dan ada campuran bahan bakar, ada pembakaran di dalamnya ya, untuk menggerakkan si engine tersebut. Kemudian untuk mesin itu tidak menggunakan bahan bakar sebagai media penggeraknya gitu. Jadi kalau misalkan untuk engine mah ya udah pakai bahan bakar aja, itu sebutnya engine gitu. Kalau mesin dia tidak menggunakan bahan bakar gitu. Udah aja dioperasiin gitu. Gitu, bisa dioperasiin sendiri seperti ya tadi yang sudah Bapak bilang ya. Nah, lanjut. Di sini ada 6 jenis engine. Yang pertama adalah horizontal opposite. Kemudian rotary engine, inline, V-type, mesin uap, dan radial engine. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ada horizontal opposite di sini. Oke. Horizontal opposite, suatu tipe engine yang mempunyai 6 silinder, 6 sampai 16 silinder. Piston tipe ini sering dipakai di kendaraan-kendaraan berat. Contohnya truk, bus, dan mobil niaga lainnya. Ini seperti inilah ya bentuknya. Dia horizontal dia. Ya, horizontal itu berarti dia posisinya tidur si pistonnya gitu. Kalau vertikal berarti kan ke atas gitu ya, berdiri. Kalau horizontal dia tidur. Jadi untuk membedakan antara horizontal dengan vertikal, horizontal dia tidur, kalau untuk vertikal dia berdiri. Oke ya. Dia ini bisa sampai 6 sampai 16 silinder. Bayangkan ya. Engine yang seperti ini udah 4 aja ngeri gitu kan, udah 6 silinder aja ngeri, apalagi kalau 16 silinder gitu. Lanjut ya. Nah, kemudian ada yang kedua. Di sini adalah rotary engine. Nah, ini adalah yang disebut dengan
jenis engine berbeda ya, jenis engine yang berbeda atau disebutnya itu rotary engine gitu ya, karena dia prosesnya itu berputar berputar gitu ya. Rotary kan berputar, tidak turun naik. Kalau tadi kan turun naik, kalau ini dia berputar. Nah, suatu tipe engine yang mempunyai bentuk silinder yang berbeda, di mana tipe silinder ini mempunyai bentuk segitiga, posisinya saling bertolak ya, bertolak belakang dengan piston sebelumnya gitu kan ya. Jarang jenis ini dipakai, namun jenis ini mempunyai kelebihan yaitu bobotnya sangat ringan, kecepatannya pun melebihi motor 2 tak. Nah, jenis tipe ini jarang dipakai, hanya orang-orang tertentu saja yang memakai tipe engine ini karena jenis tipe ini cukup mahal gitu ya. Memang ya, kalau ini dia diproduksinya itu untuk motor, untuk engine-engine balap gitu ya. Biasanya dulu dipakainya itu di motor wengkel atau disebutnya rotary atau engine wengkel gitu. Gitu. Ada yang sebutnya itu engine wengkel atau rotary engine gitu. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di sini ada inline. Nah, ada inline ya. Kalau inline itu ya seperti biasa gitu. Engine-engine biasa di mobil gitu, dia inline gitu. Atau vertikal gitulah ya, bisa disebutnya itu vertikal. Suatu tipe engine yang mempunyai 4 sampai 6 silinder. Ini sampai 6 silinder aja gitu ya. Piston tipe ini sering dipakai kendaraan-kendaraan terutama mobil, contohnya kendaraan komersil gitu ya. Jadi komersil itu kendaraan-kendaraan seperti angkutan umum, mobil pribadi, kemudian jenis-jenis mobil lainnya gitu ya. Gitu. Nah, dia posisinya seperti ini, inline gitu kan. Gitu. Lanjut lagi. Nah, ada juga di sini V-type. Nah, V-type suatu tipe engine yang mempunyai 4 sampai 6 silinder. Ya, bahkan dia bisa nyampe 16 silinder juga gitu. Piston tipe ini sering dipakai di kendaraan roda 4 terutama pada mobil balap, contohnya mobil F1 ya, Formula 1. Kami terinspirasi. Nah, di sini ini adalah V-type di sini ya. V-type di sini. Kenapa dia disebutnya V-type? Dia gerakan pistonnya itu ke atas ke bawah seperti biasa, cuman dia miring, V gitu. Konstruksinya itu kalau kita bisa lihat seperti konstruksi mobil carry kapsul seperti itu. Dia tidak bisa posisinya inline ya, ke vertikal ke atas gitu kan. Itu tidak bisa vertikal gini. Tapi kalau untuk V-type dia miring gitu. Miring gitu. Sekitar 30 derajat, 30-40 derajat lah ke tingkat kemiringannya itu. Ya seperti ini untuk V-type ya. 4, 6 sampai 16 silinder. Biasanya dipakai untuk mobil-mobil balap. Kalau tadi motor-motor balap ya, biasanya motor-motor yang pengen cepat, pengen kecepatannya itu lebih tinggi lagi, pakai rotary engine gitu. Cuman kalau rotary engine kelemahannya itu adalah gampang cepat aus gitu ya, si pistonnya gitu, karena memang dia berputar terus-terusan. Kalau untuk ya seperti ini dia V ya. V ini dia dalam satu line ini dia bisa mencapai 3, 4 gitu kan. Gitu. Bisa nyampe 8 juga gitu. Tergantung dari konstruksi atau dari keinginan gitu ya, dari keinginan si pembalap gitu, karena memang diproduksi untuk mobil-mobil balap gitu. Nah, kemudian di sini juga kita melihat konstruksi bagaimana nih cara kerja mesin uap. Nah, ini suatu tipe yang digunakan pada umumnya untuk mesin uap atau turbin ya. Di sini dia berbahan bakarnya itu bukan ini ya, tapi dia air gitu.
berbahan bakar air, karena dia disebutnya mesin uap gitu, karena memang dia menggunakan bahan bakar air sebagai mediatornya itu gitu gitu. Dan hasil pembakarannya itu tidak menjadikan emisi gitu ya, tapi menjadi ramah lingkungan gitu, jadi ramah lingkungan seperti itu. Nah, lanjut lagi nih, ada yang disebut dengan engine radial atau radial engine ya. Bentuknya seperti ini, seperti bintang laut ya. Nah, kami juga memproduksi engine pesawat terbang, mempunyai 5 silinder. Untuk dari kelima silinder tersebut seperti bintang atau star. Tipe ini biasanya ada di pesawat terbang gitu ya. Nah, ini adalah mesin radial engine. Mesin radial engine ini dia biasanya dipakai di mesin-mesin pesawat terbang seperti itu. Nah, itulah ya lebih tepatnya beberapa tipe engine yang harus kalian ketahui. Namun ada beberapa ini ya seperti tulisan-tulisan yang lebih ke ranah promosi, cuman itu bukan. Ini adalah pekerjaan dulu Bapak atau tugas Bapak dulu ketika waktu SMK gitu, harus membuat slide presentasi dengan harganya gitu ya gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada harga-harganya di situ, tapi untuk sumber informasi yang relevan, kemudian sumbernya juga benar-benar sumber yang bisa dibilang memang akurat gitu, karena memang ini dari sumbernya itu dari guru Bapak juga, dari Google juga seperti itu ya.